Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 2, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku mingguan kedua, yaitu yang berjudul Kesadaran Gadget, Pemikiran, Kemauan, dan Tindakan Kolektif di Era Media dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, saya langsung pembahasan. Pertama, saya akan membahas mengenai pertanyaan tentang Gadget. Pertanyaan tentang Gadget dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, Gadget adalah benda, dan dalam pengertian sederhana ini tidak dapat disangkal, tetapi itu juga benar dalam pengertian Heidegger tentang hal, atau lebih tepatnya, itu bisa benar. Namun, gadget teknologi modern tentu saja entitas seperti yang pernah dimiliki Heidegger, kemudian besar, telah memanggil sesuatu, karena dia memiliki perasaan yang sangat negatif dan pandangan skeptis terhadap teknologi modern. Kemungkinan keberatan terhadap pengelompokan gadget ini sebagai hal-hal dalam pengertian Heidegger akan dilibatkan dengan nanti, tapi pertama datang klaim positif. Kedua, yaitu ensemble gadget. Selain sebagai pribadi yang terpisah, gadget adalah bagian dari lebih banyak lagi sistem umum hubungan sosial. Ini adalah sesuatu yang lebih seperti mesin yang melampaui perangkat pribadi dan preparasi pada makro atau tingkat molar, yang dibentuk oleh kombinasi beberapa bagian. Karl Marx mendefinisikan mesin dengan kekuatan motif yang mengabdikan dirinya sendiri, yang memanfaatkan sumber energi eksternal yang tersimpan dan mendorongnya ke titik di mana mereka yang menggunakan tidak lagi benar-benar menggunakan, tetapi telah menjadi alat yang melayani. Ketiga, tantangan gadget. Di sini, merefleksikan tantangan pose gadget harus membawa kembali ke Heidegger. Teknologi itu sendiri merupakan istilah diperebutkan, tetapi salah satu fitur penting darinya, definisi, adalah sebagai bentuk hubungan dengan dunia, yaitu sebagai sesuatu yang mempengaruhi, atau menggunakan istilah Heidegger, menantang dunia, dan di mana di kapan mulai memahami dunia sebagai masa kini, sebagai entitas untuk menjadi dipahami, dipecah, dikuasai, dan ditangkap. Maka ada bahaya muncul ketika teknologi dikerankan menuju tujuan untuk mengendalikan dan mendominasikan lingkungan dan penggunaannya. Keempat, rilis terhadap gadget. Gagasan bahwa manusia telah berevolusi seiring dengan teknologi dimiliki oleh filsuf teknologi dan Ibn yang berpendapat bahwa teknologi tidak hanya terjalin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi menyediakan dasar dominan untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Ibn menempatkan klaim ini dalam konteks sejarah dengan berargumen bahwa kesadaran diri manusia bahwa terkunci pada teknologi dominan dari semua periode dan mempromosikan pemahaman yang tercermin dari manusia kembali ke diri. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai metaralisme gadget. Metaralisme gadget dibagi ke 4 bagian, yaitu pertama, di positif teknokapitalitas. Di sini, istilah teknokapitalisme diciptakan oleh Donald Kennard yang memahami era teknologi saat ini sebagai konfigurasi khusus kapitalisme, dan berpendapat bahwa terlepas dari pertentangan tertentu pemikiran postmodern, pasca industri, dan pasca Marx, ia telah menjadi kasus itu hubungan produksi kapitalis dan keharusan untuk memaksimalkan akumulasi kapital harus menjadi kekuatan konstitutif sentral. Kedua, kritik terhadap objek gadget. Ada tubuh yang signifikan dan beragam teori kritis, di mana dapat menggambar untuk memperkuat kritik terhadap objek gadget dan mendukung advokasi gadget hal. Ini melampaui perspektif Heidegger untuk memanfaatkan tradisi materialis Marxis yang kaya. Dua, perspektif dapat dilihat sebagai kontradiktif
Tetapi, seperti yang akan dikatakan Martian Perspective memiliki banyak hal yang ditawarkan di sini. Satu konsep yang membantu dari teori kritis adalah konsep reifikasi. Ketiga, Gadnet keinginan dan niat. Nah, di sini sebagai tandingan dari pembacaan Gadnet yang agak suram, sebagai dipositif teknokapabilitas, niat menawarkan kerangka kerja untuk agensi dan empatiasi untuk realisasi kepedulian menjadi dan kolektivitas. Oleh karena itu, sebaiknya mundur sedikit dan merenungkan hal ini secara lebih luas untuk memperjelas ruang lingkup saat dalam konteks ini. Salah satu kerangka kerja yang paling membantu yaitu niat dan kehendak manusia adalah materialisme budaya sebagaimana aslinya ditesuskan oleh Raymond Williams. Keempat, di luar Gadnet atau objek. Dalam mempertimbangkan ide niat, Williams dalam konteks Gadnet dapat menghubungkan dengan rekursi dan refleksivitas. Dalam teori Bloch-Joindean mengemukan refleksivitas yang dalam demokrasi liberal kerangka dipuji. Lebih seperti jurang maut yang berkontribusi menjadi makhluk apapun yang ditandai dengan penuburan efisiensi, simbolis, dan ditambah dengan komunitas digital. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai Gadnet otak. Gadnet otak dibagi 6 bagian. Yang pertama yaitu bahan substrak atau otak konektivitas dan emosi. Nah, di sini otak berpikir konsensi umum berasal dari bukti empiris adalah bahwa otak adalah substrak material pemikiran dan kesadaran. Kedua, terowongan ego dan botrafing diri. Nah, di sini telah menempatkan bahwa kesadaran adalah sebuah proses, bukan diskrit objek yang dapat dilihat atau disodorkan secara langsung. Sementara itu didominasi diproduksi oleh konteks cerebral itu masih tidak dapat ditemukan hanya di sana atau dalam set neuron tertentu dengan karakteristik tertentu. Ketiga, lobe aneh. Nah, di sini ilmuwan dan filsuf kognitif Douglas Hofstadter menjelaskan sesuatu yang mirip dengan konsepnya tentang lingkaran aneh, yang adalah elemen penting yang menggerakkan otak dari pusaran obrolan saraf menuju kesadaran diri refleksi. Keempat, berpikir dan merasa bersama. Nah, di sini jika kesadaran mundur dari lingkaran aneh, Hofstadter berpendapat lobe aneh yang berbeda sangat mampu menjadi terjerat untuk berbagi persepsi, pola pikir, dan banyak lagi. Memang tanpa lobe bersama ini dunia tidak akan agak miskin. Hofstadter membahas jalan lobe aneh sebagai aspek integral dari diri, kembali mengacu pada analogi lobe umpan balik video. Kelima, kesadaran yang diperpanjang dan terletak. Nah, di sini jalinan loop aneh, karenanya sejauh mana hidup dalam satu sama lain selalu sudah terintegrasi dengan dan diaktifkan oleh proses eksternalisasi. Tetapi dalam masyarakat teknologi sosial endogram diperpanjang melalui perangkat. Keenam, otak plastik. Nah, di sini kapasitas otak manusia untuk menyerap, beradaptasi atau mengubah eksternalnya hubungan juga menjadi sangat penting. Plastisitas otak adalah gagasan yang relatif sederhana bahwa otak manusia berkembang dengan cara yang tidak sepenuhnya diprogram secara genetik. Keempat, saya akan membahas mengenai kesadaran Gadnet. Kesadaran Gadnet dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu Gadnet sebagai metodologi. Di sini konsep kesadaran Gadnet dapat diperbarui melalui Bernard teori tata bahasa Stigar yang ia didivisikan sebagai sejarah eksteriosasi memori dalam segala bentuknya, saraf dan otak memori menjamin dan otak memori biogenetik. Tata bahasa dalam akun Stigar cenderung memadat perluasan ekspresi dan gagasan ke dalam bentuk materi dengan durasi yang lebih lama. Kedua, menuju kesadaran kelas Gadnet. Nah, di sini membayangkan otak manusia sebagai salah satu elemen dari media teknologi yang lebih luas atau hybrid di mana kecerdasan, kesadaran, dan ingatan manusia berada ditambah dan diperluas melalui Gadnet. Ketiga, Twitter berpikir. Nah, di sini proliferasi media sosial dan terutama pesatnya beralih ke platform yang beragam, khususnya ke aplikasi, berarti mereka memiliki menjadi sangat mobil, selalu terhubung dan beroperasi melalui
antarmuka yang sangat canggih yang dirancang untuk kemudahan penggunaan maksimum. Kelima, saya akan menjelaskan mengenai tindakan GADNET dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu pertama, resonansi GADNET. Nah, di sini Douglas Hofstadter bahwa kesadaran muncul dari ane, loop atau loop, umpan balik penyebarangan level. Ini adalah pola rekursif yang terjadi di otak untuk menghasilkan kesadaran diri dan lebih luas lagi makhluk hidup konstruksi diri. Kedua, tindakan resonansi. Gerakan oktif berkembang di Sutter Park, New York City di September 2011 dipicu oleh gerakan indigenos di Spanyol dan peristiwa musim semi Arab. OVV mendefinisikan dirinya sebagai Day 99%. Moniker ini menjadi istilah viral yang tersebar di internet dan ke dalam ruang material pendudukan di seluruh dunia, menjadi penanda penting dari identifikasi dan solidaritas. Ketiga, ideologi GADNET. Di sini menggunakan istilah GADNET sebagai cara penanaman tertentu, orientasi terhadap GADNET sebagai objek yang juga memerlukan penundukan tertentu kepada mereka dalam bentuk komoditasnya. Keempat, dari persona ke tindakan ideotitis. Di sini, protes mahasiswa. Contoh pertama yang akan dilihat hanyalah kasus campuran dan ambigu, namun pertemuan dengan praktik rasionalisasi tetapi di mana elemen kebodohan hadir tetapi tidak homogenen. Ini adalah rangkaian protes terhadap kenaikan biaya kuliah di Universitas Inggris. Kelima, acara Garget. Di sini kemudian melampaui yang bodoh dapat disadarkan pada pemulihan kesadaran dan pengembangan kehendak kolektif membangun bentuk-bentuk tindakan rasionalisasi yang telah dibahas dalam berpendapat bahwa dapat melihat realisasi loop yang terjalin dan peletakan turun dari penanda domestik yang mengingat. Keenam, saya akan menjelaskan mengenai GADNET berjangka. GADNET berjangka dibagi ke 5 bagian, yaitu pertama, distopia GADNET. Nah, di sini algoritma hiperkompleks dan semi-otonom memproses semua ini dan mengubahnya menjadi data besar. Baik rektifikasi, subjektivitas dan agen aktif dalam membentuk kembali dan mengarahkan ke modus individu. GADNET dirancang untuk mengelitik perhatian untuk memiliki otak dan mendorong abimagi untuk melepaskan hormon kesenangan yang membawa kembali. Kedua, upotia GADNET. Nah, di sini dimungkinkan untuk membayangkan masa depan GADNET yang bukan bot yang menginjak wajah manusia untuk selama-lamanya atau upotisme yang upotianisme yang diskreditkan dari ideologi California. 3. Prefigurasi GADNET. Di sini, keterbatasan platform komersial termasuk pembatasan akses ke kode sumber, manajemen, data algoritmik, dan konversi aktivitas penggunanya menjadi komoditas. Keempat, ide komunisme GADNET. Nah, sementara di sini ide-ide upotisme tentang kelimpahan teknologi dan kebebasan harus menjadi titik penanda di cakrawala komunisme, setidaknya dalam yang diilhami Marskin Untai, juga membutuhkan analisis pragmatis dan membumi. Kelima adalah GADNET. GADNET komunisme sebagai kekuatan untuk peduli, menjadi dan kolektivitas dapat dibayangkan. Memang sudah sampai pada suatu cara untuk memikirkannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penjelasan.